Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Meta-analisis efektivitas model pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu Kurnia Febrianti, yang kedua yaitu Ejanisa Septia, dan yang ketiga yaitu M. Ifdal Hafiz Chan. Untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Kurnia Febrianti. Kepada Nia dipersilahkan. Baik, terima kasih Eja. Mari kita masuk ke abstrak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dari beberapa model pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa SMA, yang mana penelitian ini adalah penelitian meta-analisis dari 20 artikel dari berbagai jurnal. Next, beberapa kata kunci yang ada di artikel ini ada meta-analisis, model pembelajaran, pemahaman konsep, dan fisika. Masuk ke pendahuluan, yang mana tuntutan abad 21 menyatakan bahwa belajar di abad 21 ini harusnya konteks terkait dengan kehidupan komunitas berpusat pada siswa dan kolaboratif, sehingga siswa dituntut untuk dapat memahami apa yang dipelajarinya. Nah, salah satu bagian yang penting ketika belajar adalah menguasai konsep, karena konsep tersebut digunakan untuk membangun pengetahuan baru dan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga peserta didik dapat memecahkan persoalan serta dapat menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Next. Namun, kenyataannya dari beberapa artikel yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan meta-analisis ini, pemahaman konsep fisika yang dimiliki oleh siswa masih rendah. Nah, menurut Sari, rendahnya pemahaman konsep fisika ini disebabkan karena kesulitan peserta didik dalam memahami konsep fisika yang tergolong abstrak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penguasaan konsep fisika, mulai dari penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian masih banyaknya guru menggunakan metode pengajaran yang konvensional dengan mengajar secara berpusat pada guru teacher center dan menggunakan metode ceramah. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan beberapa studi mengenai peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Next. Nah, secara umum artikel ini adalah mengacu pada 20 artikel mengenai model pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa. Di antaranya beberapa kelompok model pembelajaran tersebut ada model pembelajaran discovery, inquiry, cooperative, direct instruction, dan model pembelajaran problem-based learning. Nah, walaupun sudah banyaknya penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa, akan tetapi belum memberikan kesimpulan yang universal. Oleh karena itu, dibuatlah meta-analisis ini untuk melihat efektivitas model pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Yang mana rumusan masalah penelitian ini adalah model pembelajaran manakah yang lebih efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa, ditinjau dari hasil belajar yang dapat setelah model pembelajaran diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dari beberapa model pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Baik, terus pendahuluan selesai, dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih kepada Kurnia Febrianti. Untuk presentator selanjutnya yaitu M. Ifdal Hafiz Chan. Kepada Chan dipersilakan. Terima kasih Eja. Untuk metode penelitian akan saya jelaskan sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian meta-analisis yang menggambarkan efek size dari penelitian-penelitian pendidikan mengenai pengaruh model-model pelajaran terhadap pemahaman konsep fisika siswa SMA. Langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini yang pertama itu menetapkan rumusan masalah. Kemudian kami mengumpulkan dan memilih artikel dari jurnal yang relevan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Kemudian peneliti menghitung besar efek size dari masing-masing hasil yang didapat oleh artikel yang telah dikumpulkan. Kemudian peneliti mengambil rata-rata dari efek size tersebut serta mengkategorikannya ke dalam variabel yang ingin dilihat pengaruhnya. Dan terakhir, peneliti membuat kesimpulan dari penelitian ini secara deskriptif. Untuk konversi dalam menghitung efek size, kami menggunakan konversi untuk efek size Cohen's d yang dikutip dari Thalheimer. Di sini untuk hasil uji T yang memiliki nilai rata-rata
kelas kontrol dan kelas yang diberikan perilaku atau kelas eksperimen, serta dicantumkan standar deviasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk hasil uji T tanpa standar deviasi atau tanpa standar error, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Hanya menggunakan sampel dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga, untuk hasil uji F dengan dicantumkan mean square error, maka dapat digunakan rumus yang ketiga. Dan terakhir, untuk hasil uji F tanpa mean square error, maka dapat digunakan rumus yang keempat. Berikut adalah identitas artikel, berikut jumlah sampelnya. Sari 2016 dengan 72 sampel, Rosmiati 2020 dengan 59 sampel, Destalina 2019 dengan 67 sampel, Turahmah 2019 dengan 51 sampel, UT 2021 dengan 74 sampel, Adam 2016 dengan 57 sampel, Wati 2019 dengan 56 sampel, Husnia 2019 dengan 40 sampel, Agustina 2020 dengan 72 sampel, Nur Syamsi 2020 dengan 62 sampel, Riyadi 2014 dengan 73 sampel, Mawarsih 2016 dengan 60 sampel, Safitri 2018 dengan 41 sampel, Purnamasari 2016 dengan 57 sampel, Haryanti 2016 dengan 48 sampel, Supriyanto 2017 dengan 75 sampel, Haristawati 2018 dengan 69 sampel, Yulianti 2019 dengan 70 sampel, Diani 2019 tidak dilaporkan seberapa sampelnya, dan Takwa 2019 dengan 34 sampel. Kemudian setelah didapat efek size-nya, maka dikategorikan sesuai dengan kategori dalam QNSD, yaitu 0 sampai jika efek size-nya besar dari 0 tetapi kecil dari 0,2 maka kategorinya rendah. Dari 0,2 sampai 0,8 kategorinya sedang, sedangkan jika tinggi dari 0,8 maka kategorinya tinggi. Berikut adalah hasil yang didapat setelah perhitungan efek size dilakukan berdasarkan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk kelompok model pembelajaran discovery learning, yang pertama ada discovery learning berbantuan laboratorium virtual dengan efek size 1,14 termasuk kategori tinggi. Berikutnya ada discovery learning yang termasuk dengan efek size 1,31 juga termasuk kategori tinggi. Berikutnya ada discovery learning berorientasi inquiry dengan efek size 0,79 dalam kategori sedang. Dan terakhir discovery learning berbantuan alat praktikum dengan efek size 0,61 dengan kategori sedang. Rata-rata dari efek size ini adalah 0,96 yang berarti juga termasuk dalam kategori tinggi. Berikutnya untuk kelompok pembelajaran model inquiry. Yang pertama ada inquiry terbimbing dengan efek size 1,6 yang termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua ada guided inquiry dengan efek size 1,12 juga termasuk kategori tinggi. Yang ketiga ada inquiry berbantuan pocketbook dengan efek size 0,93 juga termasuk kategori tinggi. Terakhir inquiry dengan alat sains sederhana dengan efek size 1,91 yang termasuk kategori tinggi. Rata-rata dari kelompok kedua ini adalah 1,39 yang juga tergolong tinggi. Yang ketiga, kelompok model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kooperatif tipe Team Games Turnamen dengan efek size 1,7. Yang kedua, kooperatif tipe SFAE berbantuan komik edukatif dengan efek size 1,04. Yang ketiga, kooperatif tipe NHT dengan efek size 0,87. Ketiganya merupakan dan yang terakhir, kooperatif student facilitator and explaining dengan efek size 0,82. Keempat model ini memiliki termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata 1,11 yang juga tergolong dalam kategori tinggi. Berikutnya kelompok model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang pertama direct instruction kombinasi multimedia dengan efek size 1,04. Yang kedua direct instruction dengan pendekatan kontekstual 2,61. Keduanya tergolong dalam kategori tinggi. Yang ketiga direct instruction berbantuan simulasi virtual dengan efek size 0,75 yang termasuk kategori sedang. Dan terakhir direct instruction dengan strategi mind mapping dengan efek size 1,33 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Rata-ratanya 1,43 yang juga tergolong dalam kategori tinggi. Yang terakhir model pembelajaran problem based learning. Artikel pertama memiliki efek size 1,12 yang tergolong kategori tinggi. Artikel kedua memiliki efek size 0,36 yang tergolong kategori sedang. Yang ketiga, problem based instruction dengan scaffolding dengan efek size 1,29 kategori tinggi. Kemudian yang terakhir dengan efek size 0,93 yang tergolong dalam kategori tinggi. Rata-ratanya adalah 0,92
juga termasuk dalam kategori tinggi. Berikutnya, jika perbandingan antar kelompok model pembelajaran, yaitu perbandingan dari rata-rata yang sudah diambil dalam kelompok sebelumnya. Perbandingan discovery, inquiry, kooperatif, pembelajaran langsung, dan problem-based learning. Di sini kembali disebutkan discovery learning memiliki rata-rata effect size 0,96 yang termasuk kategori tinggi. Inquiry dengan rata-rata effect size 1,39 yang termasuk dalam kategori tinggi. Pembelajaran kooperatif dengan rata-rata 1,11 yang termasuk juga dalam kategori tinggi. Pembelajaran langsung dengan rata-rata effect size 1,43 juga termasuk kategori tinggi. Dan problem-based learning 0,92 yang juga termasuk dalam kategori tinggi. Berikutnya kesimpulan dari hasil yang sudah disebutkan tadi. Dalam kelompok model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi adalah discovery learning dengan nilai 1,31 yang termasuk dalam kategori tinggi. Dalam kelompok inquiry yang memiliki efektivitas tinggi adalah model pembelajaran inquiry dengan alat sains yang memiliki effect size 1,91. Yang juga termasuk kategori tinggi adalah inquiry terbimbing, ada inquiry berbentuk paket box. Dalam model pembelajaran kooperatif yang termasuk yang lebih efektif adalah kooperatif tipe tim games turnamen yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan 3 tipe lain ini juga termasuk dalam kategori tinggi tetapi tidak seefektif yang tim games turnamen. Dalam kelompok model pembelajaran langsung, model pembelajaran yang lebih efektif adalah dari instruction dengan pendekatan kontekstual. Sedangkan model yang lain yang juga memiliki efektivitas tinggi termasuk tinggi yaitu dari instruction dengan strategi mind mapping dan dari instruction dengan kombinasi multimedia. Dalam kelompok problem-based learning yang memiliki efektivitas tertinggi yaitu problem-based instruction dengan scaffolding dengan 1,29. Sedangkan model pembelajaran lain yang juga memiliki efektivitas tinggi yaitu problem-based learning dengan 1,12 dan juga problem-based learning dengan 0,93 effect size. Sedangkan secara keseluruhan, model pembelajaran yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan pemahaman konsep yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction dengan effect size 1,43. Dari hasil ini kami juga mendapatkan bahwa model pembelajaran lain itu juga memiliki efektivitas yang tinggi, di mana discovery learning memiliki 0,96 efektivitas, problem-based learning 0,92, kooperatif 1,11, dan inquiry 1,39, yang mana semuanya termasuk ke dalam kategori tinggi. Sehingga masing-masing model pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Berikut adalah daftar rujukan yang digunakan dalam pembuatan artikel ini. Baiklah, sekian dari yang bisa saya presentasikan mengenai metode, hasil, dan juga kesimpulannya. Dikembalikan kepada Eja. Baiklah, terima kasih Jan. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang artikel meta-analisis. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.